Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azmi dengan NIM D110120101. Saya adalah seorang mahasiswa teknik pertambangan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 Kimia 1 tahun akademik 2020-2021. Saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Septami Setiawati, karena telah membimbing dan memberi kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan video ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Adapun tugas yang diberikan yaitu mengerjakan satu soal di bab 3, yaitu Mass in the Relationship of Chemical Reaction di bagian penyetaraan reaksi kimia, dan di satu soal di bab 4 yaitu Reaction in Aqueous Solution di bagian penulisan reaksi ionik bersih. Untuk soal yang saya dapatkan yaitu yang di bab 3 halaman 145 nomor 3.60 bagian I, dan yang di bab 4 halaman 195 nomor 4.23. Itu saja yang dapat saya perkenalkan dari diri saya. Mari kita langsung ke pengerjaan soalnya. Nah, kita sekarang sudah masuk di bagian soal. Soalnya ini diambil dari e-book yang sudah diberi di Google Classroom, yaitu Chemistry 10 Edition, bab 3 di bagian Balancing Chemical Reaction atau penyetaraan reaksi kimia. Nah, untuk menyetarakan reaksi kimia, pertama-tama kita harus menulis rumus yang benar di antara sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu ada di reaktan dan juga yang ada di produk. Nah, soal yang diberikan yaitu yang sebagai reaktan adalah CO2 ditambah KOH menjadi K2CO3 ditambah H2O. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini, pertama-tama kita harus melihat koefisien di masing-masing kedua ruas. Kita mulai dari unsur C. Yang di sebelah kiri, C-nya ada 1. Nah, C-nya ada 1. Yang di produk juga ada C-nya 1. Nah, kemudian kita lihat O. Oh, tapi karena O ini kan di sini CO2 sudah ada O2. Di sini KOH juga sudah ada O. Jadi lebih baik kita cari unsur yang lebih mudah untuk kita setarakan dulu. Nah, KOH ada K. K ada 1 mol di sebelah kiri di bagian reaktan. Yang di bagian produk ada 2 K. Nah, karena di bagian produk ada 2, maka di bagian kiri atau reaktan kita kalikan 2 K-nya. Oke. Nah, kemudian H. H di bagian kiri sudah ada 2, sudah dikali dengan koefisien 2. Yang di sebelah kanan produk ada 2. Nah, sudah 2. Sekarang kita kembali yang O. O di bagian reaktan ada 2. O2 ditambah 2O. O2 ditambah 2O berarti ada O-nya ada 4. Ada 4 O, ada 4 atom O. Di bagian produk kita lihat juga ada K2CO3, 3O ditambah 1. Berarti juga sudah ada 4. Nah, reaksi ini sudah bisa dikatakan setara karena masing-masing koefisien di bagian reaktan, di bagian produk sudah sama. Jadi dapat kita sebut yaitu 1 mol CO2 direaksikan dengan 2 mol KOH menjadi 1 mol K2CO3 ditambah 1 mol H2O. Nah, sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 2 di bab 4 halaman 194 tentang penulisan reaksi ionik bersih. Nomor 4.23. Soalnya yaitu which of the following processes will likely result in a precipitation reaction? A. Mixing NaNO3 solution with CuSO4 solution.
B. Mixing a BaCl2 solution with a K2SO4 solution. Write a net ionic equation for the precipitation reaction. Nah, di soal ini kita disuruh menentukan yang mana termasuk reaksi presipitasi dan juga menuliskan reaksi ionik bersih dari reaksi presipitasi tersebut. Kita mulai satu-satu dari bagian yang nomor A dulu. Yang A, dia mengatakan mixing NaNO3 with CuSO4 aqueous. Nah, menjadi reaksi ini dapat menjadi NaSO4 ditambah CuNO3. Nah, karena dia meminta reaksi mana yang termasuk reaksi presipitasi, maka yang A tidak tepat. Karena produk yang dihasilkan yaitu NaSO4 merupakan soluble, artinya masih larut dalam pelarut tersebut. Karena reaksi presipitasi itu reaksi endapan. Endapan itu padatan yang tidak larut dalam larutan. Karena NaSO4 ini larut, maka dia bukan presipitasi. Kemudian kita coba yang B. Yang B yaitu mixing a BaCl2 aqueous ditambah K2SO4 aqueous menjadi BaSO4 ditambah 2KCl. Nah, kalau kita lihat di produk dari reaksi kedua yaitu BaSO4, ini termasuk pengecualian untuk SO4. Karena SO4 itu termasuk soluble, senyawa yang soluble, artinya larut. Tetapi ketika dia bertemu Ba2+, dia menjadi tidak larut dan dia menjadi insoluble. Nah, insoluble berarti dia memungkinkan untuk terjadinya reaksi presipitasi. Nah, yang B berarti tepat, dapat memungkinkan terjadi reaksi presipitasi. Nah, ini termasuk reaksi molekul atau persamaan molekul. Reaksi molekul. Untuk membuat reaksi ionik bersihnya, pertama-tama kita uraikan dulu reaksi ion-ion yang ada di dalam reaksi molekul tersebut, yaitu Ba2+ ditambah 2Cl- ditambah 2K+ ditambah SO4 2- menjadi, karena dia BaSO4 tidak mungkin kita urai karena dia insoluble, tetap BaSO4 tambah 2K+ ditambah 2Cl-. Nah, ini termasuk reaksi ion. Untuk mengubah reaksi ion menjadi reaksi ion bersih, kita harus menghilangkan spektator ion atau ion-ion penontonnya. Ion-ion penonton pada reaksi ion ini yaitu 2Cl- dan juga 2K+. Nah, kita coret, kita hilangkan. Kemudian akan kita dapatkan yaitu Ba2+ ditambah SO4 2- menjadi BaSO4. Nah,
Reaksi ini baru disebut reaksi ionik atau ion bersih, reaksi ion bersih. Kenapa reaksi ion bersih? Karena reaksinya sudah dibuang. Karena spektator atau ion-ion penonton pada reaksi ion sudah dibuang dan menjadi reaksi ion bersih. Nah, itu saja untuk pengerjaan soal nomor 2 di bab 4 di bagian penulisan reaksi ionik bersih. Nah, itu tadi pengerjaan soal yang saya dapatkan di bab 3 yaitu penyetaraan reaksi kimia dan di bab 4 yaitu penulisan reaksi ionik bersih. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Teman-teman juga bisa membetulkannya, nanti tulis di kolom komen. Akhirnya, saya sudah bisa menyelesaikan video ini. Semoga dengan video ini saya bisa mendapatkan nilai UAS yang memuaskan untuk mata kuliah kimia 1 di semester 1 ini. Itu saja yang bisa saya kerjakan dan saya tampilkan di video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.